Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah struktur data pertemuan 6 tentang stack atau tumpukan. Stack atau tumpukan adalah struktur data linier ya. Nah, merupakan bentuk khusus dari linear list. Artinya stack ini bisa diimplementasikan dengan linked list, tapi bisa juga diimplementasikan dengan array. Nah, karena prinsip menyimpan datanya sama seperti menumpuk benda di dunia nyata, seperti kita menumpuk piring atau menumpuk buku di atas meja, dimana kalau kita punya 3 buku, buku yang pertama kita letakkan di atas meja, buku yang kedua kalau mau kita tumpuk berarti di atas buku yang pertama, buku yang ketiga di atas buku yang kedua. Tapi kalau kita mau mengambil, itu yang atas duluan, sehingga prinsip dari stack adalah last in first out. Nah, di sini bisa kita lihat ilustrasi dari stack. Misalkan kita punya 3 barang mau ditumpuk ya. Nah, operasi stack yang ada di sini yaitu operasi stack yang bentuknya function yang kita buat dalam kalau kita mengimplementasikan stack dengan array. Tapi sebelumnya kita lihat dulu deh seperti apa ilustrasi secara logika dan implementasi stack di dalam program menggunakan array dan linked list. Ya, di sini kita akan lihat bagaimana ilustrasi stack dengan array. Kalau biasanya kita mengilustrasikan array seperti ini secara horizontal ya, ke samping. Nah, kita mau menyimpan misalkan 5 menumpuk 5 data 4 data aja ya. Nah, 4 elemen mau kita tumpuk. Nah, nanti elemen pertamanya 0 1 2 3 kan biasa kita nuliskan array seperti ini ya, menggambarkan array itu. Nah, kalau stack biasanya di buku itu diilustrasikan arraynya itu dituliskan secara vertikal. Tujuannya adalah untuk lebih mudah kita memahami aja sih bagaimana operasi dalam stack. Nah, misalkan kita punya 4 elemen yang bisa ditumpuk maksimal 4 karena array statis, jadi kita nggak bisa lebih dari, tidak bisa menambah kecuali di deklarasinya kita ganti indeksnya. Misalkan kita menumpuk elemen A, nah berarti begini ya, sama aja sih sebenarnya. Kemudian B di elemen 1, lalu tumpukan atas berarti kalau arraynya dituliskan secara horizontal ke samping, kalau ini ke atas. Nah, seperti ini ya. Bagaimana kalau stack dengan linked list? Kalau stack dengan linked list berarti setiap elemen yang mau disimpan dalam sebuah simpul. Nah, jadi kalau misalkan kita mau menyimpan atau menumpuk elemen pertama ke dalam sebuah simpul, karena kita mau bikin sama ya, misalkan 4 elemen, berarti kita punya 4 simpul nih. Nah, seperti ini kita bikin 4. Cuma kalau di linked list penambahan elemen itu tidak dibatasi oleh indeks ya. Jadi kita bisa berapa aja nanti menumpuk elemen. Misalkan kita menumpuk elemen pertama A. Nah, kalau misalkan linked listnya digambarkan secara vertikal. Nah, sebenarnya ini cuma penggambaran logika aja ya. Nah, seperti ini. Ini elemen pertama, terus elemen keduanya di atasnya. Tuh. Misalkan elemen keduanya adalah B. Nah, berarti linknya itu seperti ini gitu ya. Nah, sebenarnya sama aja sih dengan yang atas ya. Karena ini
sama halnya seperti array yang digambarkan secara vertikal, itu hanya untuk membantu kita memahami bagaimana prinsip penyimpanan dan pengambilan data dengan konsep tumpukan. Nah, kalau C berarti linknya dari B kita sambung. Nah, kalau misalkan kita gambarkan secara horizontal berarti penambahan di belakang, ya. Nah, jadi sebetulnya menambah linked list itu, menambah linked list di belakang, operasi stack itu sama seperti menambah linked list di belakang. Artinya programnya kita bisa pakai yang menambah linked list di bagian belakang, ya. Nah, sekarang kita lihat deklarasinya seperti apa. Karena kita menggunakan array, berarti kita di sini ada dua hal yang berkaitan pada waktu kita membuat dan mengoperasikan stack dengan array. Yang pertama adalah variabel dalam hal ini adalah field yang kita gunakan untuk menyimpan data. Karena datanya itu karakter yang saya simpan, maka misalkan tempat menyimpan datanya saya kasih nama data deh. Nah, sini data. Karena dia berbentuk array, berarti dia harus pakai indeks. Bentar. Nah, ini topnya ini bukan berbentuk array ya. Jadi untuk indikasi puncak dari atau posisi tumpukan itu ada di mana. Ya. Karena array berarti di sini kita 4 atau 5 ya. 4 di sini. 4 elemen ya. Nah, ini kalau misalkan kita menggunakan mengimplementasikan stack dengan array. Jadi maksudnya di sini adalah bagaimana kita mengimplementasikan konsep seperti menumpuk barang, tapi yang ditumpuk adalah elemen, bisa dengan array, bisa dengan linked list. Nah, kalau misalkan dengan linked list, berarti linked list itu kan simpulnya terdiri dari 2 medan. Medan yang pertama yaitu medan data. Karena datanya itu kita isi karakter, Anda boleh, kalau datanya integer ya berarti nanti caranya diganti dengan integer. Kalau datanya bilangan desimal berarti nanti diganti dengan float. Nah, medan satunya lagi adalah medan penyambung. Kita tidak menggunakan indeks karena ini bukan array. Ya, seperti yang minggu lalu linked list. Nah, berarti di sini kita menggunakan tanda bintang untuk medan alamatnya. Boleh Anda tulis next, alamat. Nah, yang ini, yang medan data, yang ini adalah medan alamatnya. Ya. Oke, berikut ini saya akan membuat program yang sederhana aja untuk melihat perbedaan antara stack atau tumpukan dengan array. Pertama kita buat tipe data baru yang bernama stack, sama seperti membuat linked list kemarin ya. Stack. Nah, di sini dia menggunakan struct yang terdiri dari 2 elemen, yaitu data. Karena saya pengen misalkan datanya itu nanti yang disimpan adalah karakter, maka saya tuliskan char di sini. Kemudian karena kita menggunakan array, berarti kita menggunakan indeks. Nah, di situ kalau saya tulis 5 berarti maksimum data yang bisa ditumpuk adalah 5. Kemudian di situ ada field top saya buat untuk menunjukkan kita sudah menumpuk berapa data. Jadi data yang terakhir ada di posisi mana. Nah, di sini kita punya variabel tumpuk bertipe stack. Jadi stack itu adalah tipenya, tumpuk adalah variabelnya. Jadi kalau kita mau menyimpan data ke dalam tumpukan, berarti kita menyebutkan nama variabelnya. Tumpuk titik. Nah, karena data disimpan di field data, berarti tumpuk titik data. Misalkan huruf A. Ya. Kalau kita mau lihat outputnya nanti pada saat dijalankan, berarti kita buat di sini statement cout
tumpuk data ya. Oh iya, ini kan array ya, berarti kita harus sebutkan kita mau simpen A ini di elemen keberapa, karena tumpukan itu, karena ini data pertama, berarti dia kita simpen di elemen pertama ya. Ini hasilnya. Nah, ini adalah hasilnya. Berikutnya kita akan buat dengan linked list. Nah, kalau linked list kan berarti menggunakan simpul. Simpul itu ada dua medan, yaitu medan data dan medan penyambung. Nah, kita tidak butuh top, kita butuh deklarasi field medan penyambung. Nah, berarti di sini kita gunakan variabel tumpuk. Nah, kita harus pakai statement new ya, karena kita menggunakan pointer atau variabel dinamis. Minggu lalu sudah saya jelaskan. Nah, berarti karena tidak menggunakan array, berarti kita nggak perlu indeks. Nah, di sini kalau dia berbentuk linked list, maka kita menggunakan strip lebih besar, bukan titik. Kita coba jalankan. Nah, ini adalah hasilnya sama ya. Baik, tadi Anda sudah melihat bagaimana perbedaan dalam mengimplementasikan stack dengan array dan linked list. Selanjutnya, karena untuk melakukan operasi stack tidak sesederhana pada program tadi, artinya kalau kita mau menambah elemen, lalu nanti elemennya bisa diambil. Kalau di program tadi kan hanya saya menambahkan elemen. Supaya nanti bisa menambah elemen, mengambil elemen, mengosongkan stack, lalu kita juga pada array khususnya ya, kita tidak bisa kita menambah data ketumpukan itu dibatasi oleh indeks. Jadi pada contoh tadi misalkan kalau saya menuliskan indeks 5, berarti hanya 5 elemen yang boleh ditumpuk di dalam stack tersebut. Nah, berarti kan kita harus memeriksa stacknya itu kosong atau tidak, penuh atau tidak. Karena kalau stacknya itu kosong, berarti kita bisa memasukkan data. Kalau tidak kosong, berarti kita masih bisa memasukkan data. Kalau misalkan stack itu penuh, berarti kita tidak bisa lagi menambah elemen atau data ke dalam tumpukan. Tapi kalau stack itu tidak penuh, berarti kita masih bisa menambah data ke dalam stack ya. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana implementasi stack menggunakan array. Yang pertama adalah kita buat deklarasi stack seperti yang tadi di demo program ya. Tapi setelah kita buat deklarasi, kita akan realisasikan operasi-operasi yang tadi disebutkan di atas. Yang pertama adalah untuk function inisialisasi, yaitu untuk menyatakan bahwa stack kosong. Kalau misalkan kita buat kalau kita implementasikan stack dalam bentuk array, misalkan yang bisa kita tumpuk ada 5 elemen, maka elemen pertama yang kita akan letakkan di tumpukan atau di stack akan menempati posisi elemen ke-0. Berarti kalau misalkan stack indikator topnya 0, itu berarti ada data 1 di dalam tumpukan. Nah, berarti kalau stack itu kosong, indikatornya adalah nilai top sama dengan di bawah 0, yaitu min 1. Nah, ini ya, Anda lihat di situ. Jadi bukan top sama dengan 0 itu bukan berarti stack kosong ya. Justru kalau top sama dengan 0 itu berarti sudah ada data di dalam tumpukan, baru 1 data. Nah, kosong itu kalau di bawah 0 yaitu min 1. Maka kita buat function inisialisasi untuk menunjukkan bahwa stack itu kosong dengan menandai
top dengan memberikan nilai top dengan min 1. Kemudian di atas tadi disebutkan kita perlu mempersiapkan function isempty. Fungsinya adalah untuk memeriksa stack apakah kosong atau tidak. Nah, kalau misalkan dia kosong, maka return 1. Jadi nilai isempty-nya 1. Kalau dia tidak kosong, maka nilai isempty-nya 0 atau return 0. Nah, pada contoh ini misalkan ilustrasinya. Lalu tadi juga disebutkan ada fungsi isFull. Fungsi isFull itu untuk memeriksa apakah stack itu penuh atau tidak. Karena kalau sudah penuh berarti tidak bisa kita memasukkan data. Anda lihat tadi karena kita menggunakan array, di mana array ini kalau di dalam C++, misalkan kita punya array 5 elemen. Elemen pertama itu bukan 1 tapi 0, sehingga yang disebut dengan penuh bukan top sama dengan 5. Memang di situ kita sediakan 5 elemen yang bisa ditumpuk, tapi indikator paling atas adalah angka 4. Kenapa? Karena kita memberikan alamat awal array. Alamat awal array di C++ adalah 0. Sehingga pada functionnya kita lihat di situ bahwa top itu ya disebut dengan full apabila maksimum stack dikurang dengan 1. Berikutnya adalah menambah elemen. Kalau tadi kan di program yang saya demokan itu saya cuma memasukkan ke dalam variabel huruf A ya. Nah, kalau misalkan dia lebih dari 1, kita mau numpuk data lagi, lalu kita mau buat dalam bentuk function, maka di sini kita buat ya prosedur untuk memasukkan data. Kita beri nama di sini, nama functionnya push. Nama function di sini bisa kita ganti ya. Misalkan di situ kan namanya void push, kita bisa ganti dengan void memasukkan elemen gitu ya, atau meletakkan elemen dan seterusnya. Nah, kita lihat di situ ilustrasinya. Kalau menambah elemen, tadi kan kalau elemen kosong topnya kalau stacknya kosong topnya min 1. Pada saat kita memasukkan elemen, topnya bukan lagi min 1 tetapi 0. Jadi tumpukan paling atas adalah data A, di mana data A menempati alamat 0. Lalu kalau misalkan kita tambah data lagi B di atasnya, berarti top bukan lagi A melainkan B dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa pada saat kita menambah elemen dengan menggunakan function push, itu berarti kita juga elemen yang masuk ke dalam stack, nilai topnya juga kita ubah menjadi bertambah 1 gitu, sehingga di situ functionnya berisi tumpuk top plus plus. Fungsi pop yaitu mengambil elemen dari stack. Di sini kita lihat ada ilustrasi, misalkan kita punya 3 elemen sudah berada di dalam stack, yaitu ABC yang sebelah kiri ya. Lalu kita mau mengeluarkan data. Ingat kalau di dalam stack, kalau kita ada 3 data seperti itu, yang boleh dikeluarkan hanyalah yang paling atas, karena prinsip tumpukan seperti itu, last in first out. Tidak bisa kita mau mengambil A. Kalau kita mau mengambil A bagaimana? Ya berarti C sama B-nya harus kita pop dulu atau kita keluarkan dulu. Nah, di sebelah kiri tumpukan paling atas yaitu C. Dia di alamat 2. Berarti top atau puncak atau paling atas dari tumpukan berada di alamat 2. Kalau C kita pop atau kita keluarkan, maka yang disebut dengan atas bukan lagi C atau bukan lagi ada di 2 tapi ada di B atau di alamat 1. Nah, itu berarti nilai topnya akan berkurang 1. Sehingga di sini apabila kita mau membuat function pop atau mengambil elemen dari tumpukan, yaitu kita mengeluarkan elemen dan mengurangi nilai topnya dengan 1 atau statement top min min kalau di dalam C++. Nah, yang terakhir adalah function clear. Function clear ini adalah untuk mengosongkan seluruh elemen yang terdapat pada stack. Nah, karena kosong itu
sama seperti kondisi awal, yaitu top sama dengan -1, berarti untuk mengosongkan, misalkan dalam stack itu ada banyak elemen ya, kita mau mengosongkan cukup dengan menyatakan bahwa top itu -1, maka akan dianggap isi dari stack itu tidak ada atau kosong. Jadi kita tidak perlu melakukan pop semua elemen ya. Nah, di sini ada latihan. Latihan ini kita buat dalam bentuk ilustrasi gambar saja ya. Kita akan menjawab soal latihan dengan ilustrasi gambar yang nomor 1. Jadi ada 6 lokasi di array yang boleh digunakan untuk menumpuk data. Masukkan 3 elemen, push 3 elemen. Misalkan elemennya berupa karakter ya. A di top 1, B top 0 top jadi 1 bertambah 1, C top bertambah 1 jadi 2. Nah, di sini top ada di posisi 2. Lalu push lagi 2 elemen. Berarti kita tambah 2 elemen lagi. D berarti top ada di 3. E berarti top ada di 4 ya. Masih di soal 1, dan di pop 3 elemen, maka di manakah posisi top of stack? Oke, saya gambarkan dulu yang posisi ini ya, terakhir tadi. Nah, ini kan tadi seperti ini. C, D. Nah, ini isinya D. Lalu E ya. Nah, kalau misalkan kita pop 3 elemen, berarti elemen yang diambil pertama adalah, nah berarti satu pop 3 elemen, maka kita lihat top of stack berada pada B, yaitu di alamat 1 ya. Soal nomor 2, is-empty pada kondisi terakhir itu berapa? Nah, pertanyaan nomor 2, is-empty pada kondisi terakhir itu sama seperti pertanyaan apakah kosong atau enggak gitu ya. Nah, lihat kondisi terakhir dari soal nomor 1, tidak kosong. Di situ masih ada 2 elemen, yaitu A dan B. Nah, jawabannya berarti tidak kosong. Nah, kalau kita lihat function is-empty, tidak itu maksudnya adalah return 0. Berarti jawaban soal nomor 2, nilai is-empty berapa? 0 ya, artinya tidak, maksudnya adalah tidak kosong. Kan ditanya is-empty berapa? Itu sama dengan pertanyaan kosongkah? Tidak jawabannya, atau is-empty sama dengan 0. Oke, soal nomor 3. Dari kondisi di atas, berapa elemen yang harus di-push untuk mencapai kondisi penuh top of stack ya, penuh. Dari kondisi yang ini berapa tuh, yang 04, berarti kita harus menambah 1, 2, 3, 4 elemen supaya penuh. Berarti jawabannya adalah 4 elemen. Oke, soal nomor 4, berapa elemen yang harus di pop untuk mencapai kondisi is-empty sama dengan true? Maksudnya
untuk mencapai kondisi isentitrul adalah supaya kosong ya, maka harus hapus berapa elemen gitu ya, hapus berapa elemen. Nah, kita lihat kalau dari kondisi terakhir yang ini juga ya berarti 2 elemen ya. Nah, ini ilustrasi dari operasi stack ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.